Beginilah detik-detik aksi perundungan yang dilakukan 3 siswi SMA terhadap seorang siswi SMP di dalam sebuah kebun jambu mete di Desa Pengkolaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Dalam video yang sempat diunggah di media sosial, terlihat 3 pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Pengungkapan aksi perundungan ini bermula saat polisi melakukan patroli cyber dan menemukan konten kekerasan di salah satu akun media sosial berupa aksi perundungan siswi SMP. Usai mendapatkan laporan dari keluarga korban, polisi langsung menjemput para pelaku di rumahnya masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan. Kejadian tersebut berawal dari Satreskrim melaksanakan patroli cyber, kemudian menemukan konten di salah satu media sosial milik pelaku. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polsek Mawasangka Tengah. Isi video tersebut ya ada penganiayaan di situ. Saat ini para pelaku sudah diamankan di Satreskrim Polres Buton Tengah untuk pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, aksi perundungan ini berawal dari kesalahpahaman para pelaku terhadap ucapan korban yang membuat para pelaku tersinggung. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami rasa sakit pada bagian leher. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Semoga Senin pagi ini kalian semua dalam kondisi baik-baik aja. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita lengkapi dulu yuk informasi hari ini agar Anda lebih berisi. Saya Alam Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang pelajar ditemukan meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tidak dikenal. Korban diserang saat hendak ke konter pulsa di sekitar Pasar Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lo nanaonan ya, Dak. Inilah kondisi seorang pelajar yang menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal di sekitar Pasar Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat siang kemarin. Bawa ke rumah sakit dulu, Pak. Korban tergeletak di pinggir jalan raya dengan luka di bagian punggungnya. Warga sekitar lokasi kejadian yang melihat kejadian ini langsung menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sayang nyawa korban tak tertolong. Menurut saksi mata, korban dibacok oleh orang tak dikenal yang berpapasan dengan korban. Pelaku mengendarai sepeda motor dengan 3 pelaku lainnya. Iya, perwis motor sama motor dipapas langsung kabur orang. Oke, meninggal tuh Pak? Meninggalnya kira-kira berapa meter ya dari sini ke situ tuh? Kira-kira 30 meter dah. Dia masih kuat, mampu naik motor. Meninggal situ di depan TV, servis TV. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak keluarga berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Ya, harapan saya sih secepatnya ditangkap dan dihukum setimpal-timpalnya aja sesuai dengan prosedur hukum di negara kita. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Seorang remaja putri berusia 14 tahun tewas tenggelam saat sedang bermain di tepian Sungai Cilengsi, Citerep, Kabupaten Bogor. Korban turun ke sungai bersama 2 temannya, namun nahas korban terpleset. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk membantu proses pencarian seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Cilengsi, Desa Gunung Sari, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan menggunakan perahu karet dan penyelamat, tim SAR gabungan menyusuri lokasi tempat kejadian. Korban sebelumnya bermain bersama 2 orang temannya di tepi sungai ini, namun nahas. Korban terpeleset ke sungai yang arusnya cukup deras. Kedua rekan korban langsung mencari pertolongan, namun sayang korban terlanjur tenggelam hingga akhirnya menghilang terbawa arus. Setelah dilakukan pencarian selama 2 jam, korban akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Kita pencarian dari tim SAR BPBD dan Damkar melakukan pencarian selama sekitar 2 jam. Dan ditemukan kondisi korban terjepit di bawah batu dalam keadaan miring oleh rekan kita dari tim SAR gabungan. Mana keluarga? Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.
Ya, ada baiknya di musim hujan seperti ini kita nggak bermain di sungai atau kali ya. Sementara itu 11 orang masih dinyatakan hilang pasca longsor yang terjadi di Kabupaten Humbas, Sumatera Utara. Lasma tak henti-hentinya memanggil Juni dan Aldino, kedua ponakannya yang diduga tertimbun di tengah reruntuhan bangunan dan bebatuan akibat longsor yang terjadi di Desa Simangulampe, Bakti Raja, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Lasma tak mampu membendung kesedihannya. Sambil berdoa di lokasi diduga tempat kedua anak tersebut tertimbun. Ia menceritakan kedua ponakannya lepas dari genggaman ibu mereka saat banjir bandang terjadi. Naas, sang ibu selamat, tapi kedua anaknya kini tak diketahui nasibnya. Dipegangnya tangannya dua-dua karena ditimpa batu itu, mamanya terus terlepaslah anaknya itu dua-dua. Gitunya. Mamanya itu udah sampai segini ditanam ini lumpur-lumpur ini. Ibunya di mana sekarang ini? Di Dolok Sanggu. Di rumah sakit? Iya, rumah sakit. 2 orang anaknya masih hilang? Dua orang. Hingga saat ini 11 orang lainnya masih belum ditemukan. Petugas gabungan pun akan melanjutkan upaya keras pencarian dengan menggunakan sejumlah alat berat. Atas kejadian itu, polisi mengerahkan 1 ekor anjing pelacak untuk mencari 11 korban banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pencarian dilakukan dengan menyisir bibir pantai Danau Toba, tempat ditemukannya 1 korban tewas. Sedikitnya 150 personil gabungan dikerahkan setiap harinya untuk mencari korban yang masih hilang. Petugas terkendala sulitnya medan yang dipenuhi batu-batuan besar. Sementara sejumlah keluarga korban turut menyaksikan proses pencarian dan berharap keluarga mereka ditemukan. Sementara itu pemirsa, jembatan di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur putus akibat diterjang banjir bandang. Akibat kejadian ini warga terisolasi. Detik-detik saat jembatan diterjang air bah terekam kamera warga. Jembatan dengan panjang 45 meter ini dibangun swadaya oleh warga tahun 2017 lalu. Akibatnya, jembatan kini putus total sehingga sebagian warga terisolasi. Warga pun kini terpaksa menempuh jalur alternatif dengan jarak 3 km. Sementara kapal motor reski yang bermuatan 15 orang penumpang terbalik usai dihantam ombak di Sulawesi Selatan. 2 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 orang masih dalam proses pencarian. Dalam video amatir, terlihat sejumlah penumpang kapal motor reski terombang-ambing di laut usai kapalnya terbalik dihantam ombak tinggi di perairan Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Kapal nelayan yang melintas mencoba menolong korban dengan berenang mengangkat korban yang telah pingsan. Tim SAR yang menerima laporan langsung ke lokasi terjadinya kecelakaan kapal. KM Reski yang terbalik tengah berangkat dari Pulau Pajenekang dengan membawa 15 orang penumpang menuju Pangkep. Saat melintas di sekitar Pulau Balanglompo, terjadi hujan deras disertai gelombang tinggi sehingga kapal yang terhantam pun terbalik. Setelah melakukan pencarian selama 4 jam lebih, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 3 orang penumpang kapal motor reski dalam keadaan meninggal dunia. Dari 15 penumpang, 10 orang selamat, 5 orang ditemukan meninggal dunia, termasuk seorang balita. Pihak keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka. Memang berarti ini pada saat itu kondisi cuaca lagi buruk memang. Baik, untuk kondisi bahwa angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga memicu untuk
kapal tersebut tenggelam dan lagi 3 korban. Dari data Tim SAR, terdapat 15 orang penumpang termasuk ABK kapal Reski yang terjatuh ke laut. 10 orang berhasil selamat, sementara 5 penumpang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Seluruh korban telah berhasil dievakuasi menuju Pulau Pajenekang, Pangkep, dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, sejumlah warga menyerang kantor Polsek Mimika Timur, Provinsi Papua Tengah. Warga menuntut agar aparat menangkap pemilik mobil yang menabrak warganya hingga meninggal dunia. Inilah suasana saat sejumlah warga menyerang kantor Polsek Mimika Timur, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dengan menggunakan batu dan kayu, warga melempari kantor Polsek Mimika Timur. Bunyi bos. Petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha menenangkan warga. Aksi penyerangan ini dipicu atas meninggalnya 2 orang warga akibat tertabrak mobil. Warga menuntut aparat kepolisian untuk segera menangkap pemilik mobil atau pelaku yang menabrak 2 orang warga. Situasi mencengkam, saudara-saudara. Terima akhirnya melakukan penutupan akses jalan. Cuman di sore hari ini ya memang sudah kita lakukan pertemuan, kita lakukan mediasi dengan pihak pengemudi di kantor Satlantas. Ya, dari pihak pengemudi tetap kita lakukan proses penegakan hukum. Kemudian di luar itu juga dari pihak pengemudi menyanggupi untuk membiayai segala kebutuhan dalam proses kedupaan. Pinggir jalan. Saat ini pemilik kendaraan telah diamankan pihak kepolisian. Pemilik kendaraan berjanji akan bertanggung jawab atas kejadian yang telah merenggut 2 masyarakat Kampung Mapurujaya. Usai aksi warga, akses jalan dari Timika menuju Pomako telah dibuka kembali. Kebakaran terjadi di sebuah kios BBM di Jalan Insinyur Juanda, Sampit, Kalimantan Tengah. Kebakaran juga terjadi karena kelalaian pemilik kios. Kebakaran yang terjadi Minggu pagi sempat membuat warga sekitar panik. Apalagi sebelumnya sempat terdengar seperti suara ledakan yang cukup keras. Ledakan tersebut ternyata berasal dari sepeda motor milik korban yang juga pemilik kios BBM. Diduga penyebab kebakaran ini adalah akibat kelalaian korban yang mengisi minyak ke tangki sepeda motor miliknya yang terlalu dekat dengan kompor yang menyala. Sebelum api membesar dan merembet ke bangunan lainnya, petugas dari Dinas Damkar setempat dan relawan Damkar Ketapi 3 tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api. Padahal letak bangunan di sana saling berdempetan. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi. Bahkan erupsi kali ini mengeluarkan kepulan asap lebih tinggi disertai dentuman nyaring. Gunung Merapi, Sumatera Barat mengalami erupsi Minggu siang. Erupsi terlihat lebih tinggi daripada sebelumnya dan disertai suara dentuman keras dari puncak gunung. Menurut catatan pos pemantau Merapi, erupsi terjadi pada pukul 14.53 siang. Erupsi disusul dengan hujan abu yang melanda wilayah kaki Gunung Merapi. Sebanyak 178 orang meninggal dunia akibat serangan Zionis Israel usai gencatan senjata selesai pada Jumat pagi waktu setempat. Lebih dari 590 warga Gaza terluka, yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Video amatir ini merekam seorang wanita yang ketakutan setelah serangan Zionis menghantam rumahnya. Di dalam rumah yang hancur ini, terdengar suara tangisan seorang wanita dan anak-anak. Bismillah ya Allah. الحين قصفوها صاروخين الحين صاروخين هذول جنطرنا بالنزل. Sambil terbata-bata dan berlinangan air mata, anak lelaki ini menceritakan detik-detik saat rumahnya dibom 2 roket Zionis hingga tembok rumah runtuh.
Ia dan banyak anak lainnya yang terluka dibawa ke rumah sakit Abu Yosef Al-Najjar, Rafah. Serangan yang dilakukan Zionis baik di utara dan selatan Gaza Jumat kemarin membuat korban-korban terus berjatuhan. Banyak korban juga dibawa ke rumah sakit Deir al-Balah. Suasana rumah sakit pun hiruk pikuk. Dalam hitungan jam, usai gencatan senjata selesai, lebih dari 590 warga Gaza terluka akibat gempuran sadis Zionis. Terdata korban yang meninggal dunia 178 orang pada Jumat waktu setempat. Setelah dunia gagal memaksa Israel untuk melakukan gencatan senjata permanen atau setidaknya menyepakati gencatan senjata ke-8, anak-anak Gaza kembali jatuh ke dalam penderitaan perang. Kehilangan keluarga kembali terjadi. Bahkan diiringi kehilangan panca indera atau anggota tubuh. Akibat serangan ini, sejumlah bayi prematur Gaza harus mendapatkan perawatan intensif di Mesir. Sebelumnya, bayi-bayi malang tersebut dirawat di Rumah Sakit Shifa Gaza yang sempat menjadi sasaran penyerangan keji tentara Zionis Israel. Bayi-bayi mungil ini berjumlah 16 orang. Lahir prematur di Gaza, Palestina, dan sekarang menjalani perawatan intensif di bagian NICU, Rumah Sakit Ibu Kota Administratif Mesir. Kepala bagian NICU setempat, Dr. Osama Al-Kholi, menjelaskan 8 di antara mereka sudah pulih dan 8 lainnya masih ditempatkan di inkubator. Sebagian di antara mereka sempat dalam kondisi kritis. Bayi-bayi prematur tersebut sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Shifa Gaza, salah satu rumah sakit yang sempat menjadi sasaran serangan udara Israel. Rumah sakit tersebut juga sempat kehabisan bahan bakar sehingga kehabisan sumber tenaga untuk inkubator bagi bayi prematur. Bayi-bayi ini dapat diselamatkan setelah dibawa tim Bulan Sabit Merah Palestina melalui penyeberangan Rafah menuju Mesir. Ya, beredar isu di media sosial tentang ijazah calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dituding palsu. Lantas, apakah isu tersebut benar? Kita lihat beritanya dalam Ini Nyata. Cukup banyak tudingan yang menyerang anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, terlebih saat dirinya sudah menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Salah satunya berasal dari Dr. Tifa. Saat datang sebagai bintang tamu di salah satu channel YouTube, Dr. Tifa menuding latar belakang pendidikan Gibran tidaklah jelas. Nah, sekarang yang menjadi curiosity saya adalah Gibran Rakabuming Raka ini, ya kan? Karena seandainya salah satu dari mereka itu nanti ditakdirkan Allah menjadi capres dan presiden dan wakil presiden, kita nggak mau dong. Betul. Punya wakil presiden yang bobotnya sangat ringan, nah kan gitu. Kita kan mau yang heavyweight dong, mau kelas berat dong. Masa sini profesor, sini PhD, sini S2-nya 2 dan segala macam, yang ini nggak jelas latar belakang pendidikannya. Makanya saya ulik. Lemparan isu Dr. Tifa ini punya efek cepat. Gibran langsung menunjukkan ijazah yang dimilikinya kepada awak media di Balai Kota Solo. Faktanya, berikut penjelasan Gibran. Biar cepat selesai. Ini kan memang ijazahnya ini. Kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal, waktu pendaftaran. Makanya kan saya bawain, monggo teman-teman media bisa pegang bentuk aslinya, bentuk fisiknya. Ini yang sudah istilahnya apa nih? Dilegalisir. Bukan, ini nyata. Faktanya memang benar jika Gibran pernah menjalani perkuliahan di Singapura dan bukan di Inggris. Sementara kampusnya berada di MDIS, Management Development Institute of Singapore, terafiliasi dengan Universitas Bradford di Inggris. Itu sebabnya ijazah Gibran tertulis University of Bradford meski ia berkuliah di Singapura. Gibran sendiri menyelesaikan pendidikan S1-nya pada tahun 2010 dan mendapat gelar Bachelor of Science bidang marketing.
mencuri untuk biaya nyalek. Beritanya setelah ini tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Seorang oknum calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran terlibat kasus pencurian toko bersama 2 kawanan residivis. Inilah aksi seorang oknum calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang tengah melakukan pencurian di sebuah toko. Aksi pelaku bersama 2 temannya ini terekam kamera pengawas milik korban. Dalam aksinya ini pelaku membawa kabur uang tunai dari laci toko di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Madiun sebesar 40 juta rupiah. Usai kejadian, korban langsung melaporkan ke Polres Madiun dengan menyertakan rekaman CCTV. Tahunya pas ibu mau sahur sih mas, tiba-tiba laci udah di atas meja, terus sebelah kamar saya tuh udah berantakan. Udah uang pada hilang semua yang di laci itu. Terus pintu sama jendela itu terbuka. Total uang yang hilang berapa mas? Kurang lebih 40 juta hilang. Berbekal rekaman kamera pengawas, tak kurang dari 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Madiun berhasil mengamankan 2 dari 3 pelaku pencurian spesialis rumah kosong dan toko. Sementara itu 1 pelaku yang sempat kabur saat ini masih dalam pengejaran polisi. Menurut polisi, salah satu pelaku merupakan seorang residivis. Dari hasil pemeriksaan sementara, oknum caleg yang terlibat aksi pencurian tersebut nekat mencuri karena faktor ekonomi dan butuh modal untuk biaya pencalegannya. Selain di Kabupaten Madiun, mereka juga pernah melakukan aksi di 8 kota di wilayah Jawa Timur. Sebuah video amatir memperlihatkan sejumlah warga menandu keranda jenazah menuju rumah duka sepanjang 10 km. Hal ini dilakukan karena jalan tidak dapat dilalui mobil ambulans. Berita ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Tapi jangan pindah channel dulu, karena setelah ini ada program kasus viral yang menegangkan dan jenaka. Saya Rap Purbaya pamit, sampai jumpa besok, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum. Ini mayat dari rumah sakit Polewali. Dikasih turun di sini karena sudah sampai di sini ambulans mau dibawa ke Besoangin. Dengan dibantu puluhan warga, jenazah Arzu 45 tahun, warga desa Besoangin Utara ditandu secara bergantian dari mobil ambulans menuju rumah duka. Perjalanan ini memakan waktu lebih dari 3 jam. Warga bergotong royong menandu keranda jenazah melewati jalan rusak, perbukitan terjal, bahkan harus menyeberangi sebuah sungai yang memiliki aliran deras karena tidak ada jembatan. Kondisi akses jalan seperti ini sudah puluhan tahun dirasakan warga. Pasalnya jalan menuju desa Besoangin Utara rusak parah. Kondisi tersebut sudah dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Warga pun berharap jalan segera diperbaiki dan adanya akses jalan baru berikut pembangunan jembatan sebagai akses menuju desa. الحين قصفوها صاروا خير